kampanye di Tanah Merahnya apa Pak? Ya, itu sudah dipikirkan oleh tim media maupun tim strateginya. Di situ memang merupakan kick off dari pasangan Amin ini untuk meraih tadi suara masyarakat, karena kita tahu sendiri Pak Amin ini kan Pak Anies ini bekas gubernur DKI. Pak, ini kalau bisa dilihat dulu saat kampanye gubernur juga kick off-nya juga di Tanah Merah, dan juga kayak Pak Anies ini beberapa kali juga ke Tanah Merah. Apakah memang ini permintaan khusus dari Pak Anies? Ya betul, jadi ini merupakan sejarah dari beliaunya itu, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik ya, seperti pada waktu zaman gubernur dahulu. Pak, kampanye perdana ini kenapa terpisah antara Caimin dan Pak? Oh ya kan karena ini, jadi kalau Pak Capres itu kan masanya relatif banyak di sini. Kalau Caimin ini kan kita tahu sebagai ketua umum PKB itu masanya banyak di Jawa Timur. Jadi memang itu sudah dibagi, nanti mungkin ada masanya di saat kapan begitu saling berdua mungkin begitu ya. Sekarang belum seperti itu. Pak, berarti agenda hari ini di rumah seperti apa Pak sebelum ke Tanah Merah? Itu seperti biasa, beliau kan pasti ke orang tua dulu ya kan, minta izin, minta doa, setelah itu baru berangkat bersama-sama. Nanti semua tim nasional akan bergabung ya di Tanah Merah tersebut. Caimin kemarin ngomong besok sudah bareng lagi. Besok itu rencananya kemana Pak? Oh ya, jadi begini, setiap hari itu kan akan kembali ke Jakarta. Jadi beliau-beliau itu pasti nanti malam ada komunikasi, mengevaluasi pertemuan dengan masyarakat. Jadi tetap hal-hal seperti yang selama ini dilakukan akan dilakukan. Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia kesehatan, rezeki yang berlimpah dan panjang usia, serta penjagaannya selalu kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kita sekarang ini memasuki gerbang kampanye pemilu 2024. Yang pemilu 2024 ini diadakan serentak pemilihan DPR, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, serta Pilpres, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden satu kaligus. Oleh karena itu waktu kampanye pun dirancang satu bersamaan, walaupun masing-masing tentunya secara manajerial melakukan kampanye yang berbeda-beda, baik Pilpres maupun partai politik ya, dalam pengertian legislatifnya. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan ini maka kita cermati kali ini, yaitu Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu mendapatkan wilayah kampanyenya ya, itu di DKI dan Jawa Timur kelihatannya ya. Karena itu dibagi, yaitu hari ini Anies Baswedan memulai kampanye di Jakarta dan Muhaimin Iskandar melakukan kampanye di Jawa Timur. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan ini, maka kita lihat siang ini sudah mulai berbondong-bondong kampanye. Bahkan Anies Baswedan pun telah datang di lokasi kampanye, yaitu daerah Tanah Merah, Jakarta. Yang daerah itu Tanah Merah ini ya daerah yang sebetulnya dulu sering dibicarakan karena Anies mengeluarkan kebijakan khusus bagi warga yang menduduki tanah-tanah seputar itu dengan mengeluarkan sertifikat bersifat umum untuk agar masyarakat di situ bisa terlayani air bersihnya, terlayani internetnya, terlayani, ada fasilitas pemerintah yang bisa masuk dalam situ. Karena saudara sekalian, mereka diketahui umumnya adalah pendatang-pendatang yang menduduki tanah itu, menduduki tanah negara, yang kemudian kontroversi. Tapi Anies kan sebagai gubernur kan dia tidak tegah melihat warganya terlunta-lunta, tidak dapat pelayanan air bersih, tidak dapat pelayanan listrik dan sebagainya. Maka dia kemudian karena ini tanah negara, maka dia ambil kebijakan untuk melayani mereka dengan kebijakan menerbitkan sertifikat secara umum, alasannya agar mereka lah warga kita juga, dan tanah negara ini adalah mestinya harus juga ketika rakyat membutuhkan mestinya harus dialokasikan untuk itu. Luar biasa pemimpin ini, karena itu dia mungkin ya hari ini luar biasa, orang-orang sudah keluar dari rumah-rumah untuk mendatangi Anies ketika kampanye itu sebagai dan bisa kita duga bahwa Jakarta ini Anies Baswedan bisa memenangkan secara telak dukungan rakyat ya, selain Jakarta, Banten dan Jawa Barat, bahkan mungkin juga Jawa Timur, sehingga banyak orang berharap gagasan-gagasan pembaharuan Anies yang dia bawa, perubahan yang dia bawa ini banyak orang berkorban untuk mendukungnya, dan banyak orang berharap supaya Anies lolos bila perlu satu putaran pada Pilpres 2024 yang akan datang sebagai presiden dan wakil presidennya Muhaimin Iskandar.
Dan sekalian coba ini satu video yang kita tampilkan dalam kaitan dengan apa yang kita bicarakan pada siang ini. Selamat menonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasi di Tanah Merah. Kenapa Tanah Merah? Karena Tanah Merah sesuatu yang punya nilai arti ya buat Pak Anies dan warga Tanah Merah sendiri, guys. Oke, ini kondisinya seperti ini. Kita menuju ke lokasi. Ini Pak Kapten Timnas kita. Wah, keren. Mantap. Pak Kapten semangatnya luar biasa, guys. Di depannya ini, Bang, kalau bisa, Pak. Ini Pak Kapten. Oke, ini kondisinya seperti ini, guys. Kita masih menuju ke lokasi. Ini saya ulangi ya, kenapa kampanye hari pertama di Tanah Merah? Karena apa? Tanah Merah itu mempunyai nilai yang sangat berarti buat capres kita, guys. Ini kebetulan kita berbarengan sama Pak Kapten Timnas Amin, guys. Wah, ini Pak Sauki, guys, keren. Datang meminta saya untuk menjadi calon gubernur. Saya sampaikan yang bisa mencalonkan itu partai. Kalau warga nggak bisa mencalonkan. Jadi warganya harus bilang sama partai politik. Betul tidak? Dan kemudian terjadilah proses. Lalu pada tanggal 23 September 2016 didaftarkan di KPU. Dan di hari pertama melakukan sosialisasi, tempat pertama yang didatangi adalah tempat mana? Hari ini hari pertama kampanye. Tempat yang dimulainya mulai dari mana? Di tempat ini dulu warga dikepinggirkan. Air minum tidak bisa masuk. Betul? Kampung-kampung tidak dibangun jalannya, betul? Tidak ada tempat pembuangan air, betul? Rumahnya punya izin tidak? Pada waktu itu kami sampaikan bahwa ikhtiar kita adalah menghadirkan keadilan. Dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta, dan alhamdulillah janji-janji itu dilunasi di Tanah Merah. Hari ini kami memulai perjalanan baru, dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama. Kita ingin membawa misi yang sama. Ketika di Jakarta dulu misinya adalah menghadirkan keadilan. Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional. Sebagaimana dulu kita berjuang untuk Tanah Merah, insya Allah perjuangan ini akan dibawa untuk level nasional. Tadi selendangnya di mana tadi? Tadi di panggung yang pertama. Rupanya 2 panggung di sini ya? 2 panggung. Tadi di panggung yang pertama saya diberi selendang. Datang meminta saya untuk menjadi calon gubernur. Saya sampaikan yang bisa mencalonkan itu partai.